Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratal mukarramul muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selawat serta salam senantiasa terlimpahkan hadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah taala, luar biasa sekali fadilah salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya man shalla alayya salatan ju'ilat min salatihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersalawat pada Rasulullah satu kali, maka Allah jadikan dari salawat itu seorang malaikat yang akan mendoakan yang membacakan salawat tadi sampai hari kiamat. Dan berdasar lain yang akan selalu beristighfar, memohonkan ampun bagi yang bersalawat dari mulai dia membaca, kita membaca sampai hari kiamat. Itu kalau kita baca salawatnya satu kali. Maka kalau 10 kali, Allah jadikan 10 malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada kajian kita tentang wasiat-wasiat ilahiyah. Kemarin sampai kepada wa auhallahu ila Daud alaihissalam kun bi musta'nisan wa min siwa mustawhishan. Ya Daud qul lisiddiqina min ibadi bi falyafrahu wa bi dzikri falyan'imu. Ya Daud habibni ila ibadi qala ya rabbi wa kaifa ahbibka ilaihim qala dzikruhum alai ya Daud. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, kun bi musta'nisan, jadilah kamu ketika menghadap kepada saya musta'nisan, orang yang lemah lembut. Artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Wa min siwa mustawhishan, dan kepada selain saya mustawhishan. Ini kalau bahasa Arab aslinya itu binatang buas. Dan kepada selain Allah hendaklah berwibawa. Dalam artian jangan sampai menunjukkan kepada selain Allah rasa kelemahan kita. Bahwasanya kita tidak perlu menunjukkan kita kekurangan apa-apa di hadapan orang. Tapi kalau di hadapan Allah, kita harus merendahkan diri, bilang pada Allah, saya kurang segalanya. Saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya punya banyak masalah. Tapi kalau ketemu sama orang, sembunyikan itu semua. Tegap, sehingga orang melihatnya itu kayak nggak punya masalah, biasa saja. Dilihatnya itu ini orang kayaknya anteng dalam artian nggak punya masalah. Bahkan ada makalah yang lain, inna
farhal muslimi tadharu fi wajhihi wa inna husnahu takfi fi qalbihi. Sesungguhnya kebahagiaan seorang muslim itu dia akan nampak dari raut wajahnya, ceria, gembira, senang. Wa inna husnahu takfi fi qalbihi. Dan sungguhnya kesedihan hatinya cukup disimpan dalam hatinya tanpa diwujudkan, tanpa dimunculkan dalam wajahnya. Tetap tersenyum sehingga orang melihatnya kayak nggak punya masalah. Sebagaimana Allah berfirman, Nabi Yaqub, "Innama ashku bathi wa husni ilallahi." Sesungguhnya keluh kesahku, sedihku hanya saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada firman wahyu ini adalah kun bi musta'nisan. Jadilah kamu orang yang apabila dengan saya, kata Allah, rendah diri. Kalau bahasa kitanya apa ya? Pokoknya DP ke Allah. Gak punya apa, gak punya masalah banyak ya Allah. Wa min siwa musahisan, dan kepada orang lain, pada makhluk Allah yang lain, tegap tegar, sehingga orang menyangkanya tidak punya masalah. Ya Daud qul lisiddiqina min ibadi bi falyafrahu wa bi dzikri falyan'im. Wahai Daud, katakanlah kepada orang-orang yang siddiq, yang benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala, bi falyafrahu, hendaklah ketika bersama saya, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Abi zikri falyan'imu, dan dengan zikir kepada saya mereka merasa nikmat, bergembira ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin disampaikan bahwasanya ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, disampaikan dari Rasulullah bahwasanya ketika Allah menciptakan malaikat Jibril, kemudian dijadikan baginya 600 sayap, yang panjang setiap sayapnya adalah bainal masyriq wal maghrib, antara barat dan timur. Kemudian malaikat Jibril menatap kepada dirinya sendiri. Alangkah bagusnya. Kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau telah menciptakan makhluk yang bagus selain saya? Allah menjawab, tidak ya Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril sholat 2 rakaat sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sholatnya itu 1 rakaatnya selama 20.000 tahun. Berarti kalau 2 rakaat 40.000 tahun. Ketika selesai sholat, Allah berfirman pada malaikat Jibril, ya Jibril, abadtani haqqa ibadatika. Engkau sungguh telah beribadah kepada saya dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang beribadah kepada saya sama seperti kamu. Lakin akan tetapi ya Jibril, sayati akhir zaman, akan datang di akhir zaman Nabiyun Karim, seorang nabi yang mulia, habibun ilayya, yang sangat saya cintai, yuqalu lahu Muhammad, yang namanya Muhammad, lahu ummatun dha'ifatun, dia memiliki umat yang lemah. Nabi Muhammad umatnya lemah, mudnibatun, banyak dosanya, hum yusalluna, dan mereka sholat 2 rakaat fi waqtin yasiratin, di waktu yang sangat singkat, wa dzunubatin katsiratin, dan banyak dosanya, wa afkarin katsiratin, dan sholatnya itu banyak pikirannya, ngawang-ngawang sholatnya. Wa sahwin wa nuqsanin, dan sholatnya itu ada palennya,
dan banyak kurangnya baca Fatihahnya atau baca doa iftitahnya, ada yang kurang, ada yang kelewat. Fa'izzati wa jalali, demi kemuliaanku kata Allah dan kebesaranku, inna sholatahum ahabbu ilayya min sholatika, sesungguhnya sholat mereka itu, sholat umat Nabi Muhammad itu lebih saya sukai, lebih saya cintai ketimbang sholat kamu yang 40.000 tahun itu. Li'annahum shollu bi amri, karena mereka itu, kata Allah, kenapa sholatnya lebih dicintai? Mereka sholat karena patuh dan nurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sholatuka bi ghairi amri, adapun sholat kamu wahai malaikat Jibril bukan atas perintah saya. Jadi sholat kita yang luar biasa kacaunya dipandang di hadapan Allah, yang mikir kemana-mana ketika takbiratul ihram ingat sama Allah, Allahu Akbar. Setelah itu datang berbagai macam pikiran, yang lupa lah, ya, mikirin duitnya naruh di mana, mikirin bayaran SPP dan segala macam. Dan itu ternyata lebih Allah cintai ketimbang sholatnya malaikat Jibril 2 rakaat 40.000 tahun. Kenapa? Karena kita sholat itu patuh atas perintah Allah. Maka bagaimanapun kita keadaannya, sholat saja. Mau khusyuk mau enggak sudah. Yang penting nawaitu kita ketika sholat, ya Allah saya sholat patuh terhadap perintah Engkau ya Allah. Begitu juga ketika kita baca sholawat, niatnya adalah antara lain, di antara pertama adalah untuk mematuhi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kata Allah, wabi falyafrahu, ya, dan dengan saya hendaklah mereka bergembira. Ketika menghadap Allah dengan rasa senang, ketika melaksanakan perintah Allah dibarengi dengan rasa senang, entah puasa, entah sodako. Walaupun di hadis tadi menjelaskan, walaupun ada tuh kayaknya abot alot ketika mau sodako, uang saya segini, kalau saya sodakokan segini pasti hitungan matematikanya kurang. Ada uang 1 juta disodakohkan 100.000, pasti berkurang jadi 900. Tapi hadis Rasulullah bilang sodako itu mana kosot sodako itu min malin. Hadis Nabi begitu, sodako itu tidak mengurangi harta. Matematikanya bagaimana? Sodako itu tidak mengurangi harta. Ternyata maksudnya adalah Allah ganti dengan yang lain. Bisa jadi yang tadinya kita lagi naik motor harusnya kecelakaan, karena kita sodako, Allah selamatkan dari musibah. Bisa jadi karena kita sodako, kita punya anak, harusnya anak kita dapat musibah, Allah selamatkan. Ternyata diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, diniatkan dalam hati dalam rangka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Karena itulah yang akan menyebabkan amalan kita lebih Allah cintai ketimbang amalan-amalan yang lain. Wabidzikri falyan'im, dan dengan mengingat kepada saya hendaklah mereka merasa nikmat. Ya Daud habibni ilayya ibadi, wahai Daud, jadikanlah
hamba-hambaku itu cinta kepada saya. Qala ya Rabbi wa kaifa ahbibka ilaihim. Nabi Daud bertanya, wahai Allah, bagaimana menjadikan engkau dicintai oleh mereka? Qala, Allah berfirman, dzikruhum alai. Ingatnya mereka atas nikmat-nikmatku itu menjadikan Allah mencintai hamba-hambanya. Allah berfirman pada Nabi Daud, wahai Daud, jadikanlah hamba-hambaku itu mencintai saya. Nabi Daud bertanya, wahai Allah, bagaimana menjadikan hamba-hambamu cinta kepadamu? Zikruhum alai, dengan jalan mereka mengingat nikmat-nikmat Allah. Dengan kita mengingat nikmat Allah, maka otomatis akan memunculkan rasa bahagia sehingga keluarlah dari lisan kita ucapan alhamdulillah, ucapan syukur. Dengan kita mengingat nikmat Allah yang banyak luar biasa, maka Allah menjadikan kita mencintai Allah. Tapi rupanya rada susah. Mengingat nikmat Allah itu rada susah. Banyaknya ingatnya adalah apa yang kita nggak punya, apa yang kita kurang. Padahal seharusnya kita mengingat banyak nikmat Allah. Tapi yang muncul itu adalah setan itu menggambarkan kepada kita, membayangkan kepada kita angan-angan apa yang kita nggak punya. Jika akhirnya pikiran kita jauh daripada ingat nikmat Allah, yang ada hanya adalah rasa tidak syukur dan mengeluh. Dan itulah yang diinginkan oleh setan, menjadikan manusia tidak bersyukur atas nikmat Allah dan melupakan nikmat Allah. Naik sepeda, melihat orang naik motor bagus, aduh, saya cuma punya sepeda, kemana-mana ngotel, sampai kakinya ledes, pantatnya jempel, karena ngelihatnya ke atas. Yang naik motor, tangan saya pegel megang gas, narik gas, hujanan, panasan, melihat orang naik mobil. Ya itulah setan begitu, supaya kita lupa nikmat kita, bahwasanya Allah memberikan nikmat banyak, terus sampai ke atas melihatnya. Maka akhirnya yang ada adalah rasa nyesel. Kalau rasa nyesel, akhirnya hilang rasa syukurnya. Kalau sudah hilang rasa syukurnya, maka Allah tidak mencintainya lagi. Padahal itu jalan satu-satunya supaya Allah mencintai kita, yaitu dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kelihatannya kecil, tapi terus kan Allah kasih, nggak berhenti-berhenti. Dijaga ketika tidur, dicukupkan rezekinya. Ya ini supaya kita dicintai Allah, yaitu dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat sehat. Kemudian Allah mudahkan kita untuk taat pada Allah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita renungi setiap hari adalah curahan nikmat Allah yang banyak kepada kita, agar muncul rasa syukur yang besar
Sehingga dengan kita bersyukur Allah akan tambahkan lagi. Ya. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan saya tambah nikmatnya. Wa la in kafartum, dan akan, tapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Maka dalam kita taat pada Allah, niatkan untuk patuh perintah Allah, kemudian juga sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Supaya apa? Supaya Allah la azidannakum, menambah nikmatnya. Kayak gambaran kita nih senang sama orang, sama anak, kita kasih hadiah, katakanlah sarung. Anak senang sama seseorang anak, kita kasih sarung. Sama anak tersebut sarungnya dipakai untuk ke madrasah, kemudian dipakai sholat, dipakai ngaji. Kita sebagai yang ngasihnya senang apa senang, Mbak? Senang melihatnya. Lah, besok saya tambah lagi. Kan gitu. Karena dipakai sesuai dengan yang kita harapkan. Yang namanya sarung dipakai buat sholat, buat ngaji. Tapi ketika kita lihat anak tersebut, kita kasih sarung, dia buat begadang, disangklongin di sini, terus di pos ronda genjreng-genjrengan, begadang sampai subuh, waya subuh meringkel, nggak sholat, hanya buat keridongan saja. Kira-kira gambaran kita bagaimana? Rasa tak main-maning, karena diberi tapi tidak digunakan sebagaimana yang diharapkan. Maka begitu juga la azidannakum, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah pada Allah, apapun cara ibadahnya, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, karena nikmat Allah banyak sekali. Dikasih harta sama Allah, dipakai untuk kebutuhan sendiri, diniatkan untuk sedekah, la azidannakum, pasti Allah akan tambah. Dikasih nikmat sama Allah, dia nggak bersyukur, malah ngeluh, ya dapat uang segini. Ada iyahnya, ya sudah. Kalau ya itu kan bukan syukur, tapi ngeluh. Tidak akan pernah Allah tambah, ya segitu juga sudah. Kadang-kadang itu ya, perempuan itu kalau dikasih uang sama suaminya, ya syukurnya nggak ada, tapi ya kalau sudah ya sudah, saya repot lah. Maka saya bilang syukuri dulu, alhamdulillah segini, mudah-mudahan dengan segini Allah cukupkan. Kalau sudah keluar alhamdulillah luar biasa, Allah akan tambah lagi. Kalau sudah keluar kata yahnya, berarti ada tidak menerimanya. Padahal itu jalan, salah satu jalan supaya kita mendapatkan kenikmatan nikmat dari Allah yang lainnya, mendapatkan tambahan juga jalan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bisa membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.